Sword of Coming, episode 387. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Karena mereka perlu tinggal di kota prefektur selama sehari, Chen Pingan mengajak Pei Qian keluar dari penginapan untuk jalan-jalan dan bermain. Dia membelikan Pei Qian produk khas lokal dari negara Azure Phoenix, layang-layang elang yang cukup mahal dari toko layang-layang setempat. Ketika Chen Pingan mengeluarkan uangnya untuk membayar layang-layang, Pei Qian tak kuasa menahan rasa sakit yang menusuk di hatinya. Ia menarik lengan baju Chen Pingan dan menunjuk tumpukan besar layang-layang kupu-kupu yang relatif murah di dalam toko, sambil berkata bahwa layang-layang ini sebenarnya juga cukup bagus. Chen Pingan menepuk kepalanya dan menjawab bahwa tidak perlu terlalu hemat dengan uang receh itu. Lagi pula, tuannya akan mengatur anggaran dengan tepat untuk pengeluaran sehari-hari. Sebelum membeli layang-layang elang, Pei Qian sangat menginginkan layang-layang itu, namun juga merasa sangat berat hati dan enggan mengeluarkan uang sebanyak itu. Namun, setelah Chen Pingan membelikannya layang-layang itu, yang dirasakannya hanyalah kegembiraan dan kebahagiaan. Dengan pedang dan sebilah pedang bersilang di pinggangnya dan layang-layang elang mahal di tangannya, senyum di wajah Pei Qian begitu lebar hingga hampir mencapai telinganya. Setelah itu, Chen Pingan mengajak Pei Qian ke beberapa tempat wisata terkenal di kota prefektur yang wajib dikunjungi wisatawan. Ada Jalan Kuil Dewa Kota, sebuah kuil dengan pagoda dan hutan prasasti, kediaman lama mantan Perdana Menteri, dan sebagainya. Mereka berdua berjalan-jalan dan menikmati pagi yang santai. Siang tiba, dan Chen Pingan membawa Pei Qian ke sebuah restoran kecil untuk makan. Makanannya enak dan murah, tetapi agak terlalu pedas untuk selera mereka. Dahi Pei Qian dipenuhi keringat, dan bahkan pandangannya menjadi kabur karena keringat yang menetes ke matanya. Namun, sumpitnya masih bergerak cepat saat dia makan. Ketika ketiga hidangan di meja hampir habis, Pei Qian yang berkeringat dengan cepat menyeka wajahnya yang terbakar matahari. Ia tiba-tiba menyadari bahwa Chen Pingan telah meletakkan sumpitnya dan menatapnya sambil tersenyum. Pei Qian pun membalas senyumannya, dan ia merasa sedikit malu. Cara makannya memang cukup buruk, jadi ia pasti perlu sedikit menahan diri di masa mendatang. Jika tidak, ia mungkin akan mempermalukan gurunya saat mereka berkeliling dunia kultivasi. Setelah kembali ke Taman 100 Bunga, Chen Pingan membantu Pei Qian menemukan ruang yang relatif besar dan kosong di penginapan abadi tempat dia bisa menerbangkan layang-layang barunya. Chen Pingan duduk di bangku di paviliun dan memperhatikan gadis kecil kurus itu berlari melintasi area tersebut dengan layang-layang elang yang melayang di belakangnya tertiup angin. Pikirannya tenang dan damai saat ia menyesap sedikit anggur osmanthus, salah satu dari sedikit pot yang tersisa di harta karun minimalisasinya. Pei Qian berbalik dan bertanya dengan suara lantang, "Guru, apakah Anda juga ingin menerbangkan layang-layang?" Chen Pingan menjabat tangannya sebagai balasan. Pei Qian terus berlarian dengan gembira di sekitar area tersebut. Di Taman 100 Bunga, terdapat beragam bunga yang bersaing satu sama lain dalam hal keindahan dan keunikan. Pemandangan ini sungguh indah dan sulit digambarkan dengan kata-kata. Cui Dongshan dan Sui Yubian berjalan menuju paviliun, dan setelah membungkuk dan memberi hormat, Cui Dongshan duduk bersila di bangku panjang, menyandarkan punggungnya ke pilar merah menyala. Sui Yubian tidak duduk, dan dia berkata, "Chen Pingan, aku berencana meninggalkan tempat ini dan pergi ke Sekte Prasasti Giok di benua daun payung terlebih dahulu." Chen Pingan tidak terkejut, dan dia mengangguk serta menjawab, "Hati-hati dalam perjalananmu." Sui Yubian diam-diam menunggu Chen Pingan mengatakan lebih banyak, namun sepertinya dia sudah selesai berbicara setelah mengucapkan 5 kata itu. Ekspresi Sui Yubian dingin, dan dia tidak meninggalkan paviliun maupun mengatakan apapun lagi. Suasana menjadi sangat canggung saat dia menatap Chen Pingan dalam diam. Chen Pingan melirik Cui Dongshan, dan yang terakhir segera memahami maksud tuannya. Dia menggunakan pedang terbang emasnya untuk menggambar lingkaran besar di sekitar paviliun, memisahkan area ini dari dunia luar dan mencegah orang lain di dalam atau di luar penginapan abadi untuk menguping percakapan mereka. Ini bukanlah dunia kecil yang sesungguhnya, jadi Cui Dongshan tidak bisa sepenuhnya mencegah para immortal bumi mengamati gunung dan sungai melalui telapak tangan mereka. Meskipun begitu,
dia akan mampu mendeteksi siapapun yang mencoba melakukan hal itu. Pada saat itu, seberapa sulitkah membunuh kultivator tingkat inti emas atau kultivator tingkat Naschen yang rendahan di tempat kecil seperti ini? Mereka sebaiknya tidak meremehkan Cui Dongshan. Barulah setelah itu Chen Ping'an berkata, Sui Yubian, izinkan aku mengatakan beberapa kata jujur namun keras. Kau mungkin tidak suka dengan apa yang akan kukatakan, tetapi kau tetap harus mendengarkannya sampai selesai. Pertama, aku hanya meminjamkan Deep Infatuation kepadamu, jadi kau harus mengembalikannya kepadaku. Begitu juga dengan Dragon Slaying Platform itu, dan kau harus membayarku untuk itu. Kedua, kau menjadi kultivator resmi Kekaisaran Li Agung adalah sesuatu yang telah kita sepakati, jadi kau tidak bisa mengingkari janji ini. Cui Dongshan perlu membantumu memenuhi janji ini sebelum kau pergi. Ketiga, aku akan menyimpan gulungan gambarmu. Namun, aku tidak bisa memastikan apakah koin tembaga esensi emas masih akan menghidupkanmu kembali dan memungkinkanmu keluar dari gulungan gambar setelah kamu mengubah jalan dari seorang seniman bela diri murni menjadi seorang kultivator pedang. Kamu harus berhati-hati saat bepergian ke selatan, dan kamu tidak boleh bertindak gegabah. Kamu juga perlu mengendalikan emosi dan amarahmu setelah tiba di Sekte Tablet Giok. Sebagai seorang kultivator pedang, berlatih teknik pedang adalah salah satu bentuk kultivasi. Namun, kultivasi bukan hanya tentang berlatih pedang. Sui Yubian melirik Chen Ping'an sebelum perlahan mengangguk sebagai jawaban. Cui Dongshan menyeka sudut matanya dengan tangannya dan berpura-pura sedih sambil terisak, ini sangat menyentuh. Jika aku seorang wanita yang memiliki sedikit saja hati nurani, aku pasti tidak akan pergi setelah mendengar ini. Dia menoleh untuk melihat burung elang yang melayang di langit di luar paviliun sebelum melanjutkan, manusia fana hanya mengatakan bahwa para dewa itu riang dan tak terkekang, sementara Daoku hanya iri pada pasangan dan tidak iri pada para dewa. Chen Ping'an dan Sui Yubian sama-sama mengabaikan interupsi komedi dari Cui Dongshan. Sui Yubian tetap diam. Apakah kau sudah menyiapkan uang untuk perjalananmu? Tanya Chen Ping'an. Sebenarnya, lupakan saja pertanyaanku. Kau sama sekali belum menyiapkan apapun. Kau dan yang lainnya tidak punya cara untuk menghasilkan uang selama perjalanan kita. Bagaimana kalau begini, aku akan menyiapkan 2 kantong uang untukmu, 1 kantong emas dan perak biasa, dan 1 kantong koin kepingan salju. Aku hampir tidak punya koin panas kecil lagi, dan aku juga kehabisan koin hujan gandum. Ini berarti kau tidak akan bisa terlalu boros dalam pengeluaranmu saat melakukan perjalanan ke selatan menuju benua daun payung. Bahkan, Anda mungkin perlu melakukan perencanaan yang cermat mengenai rute perjalanan dan kapal antar benua yang akan Anda gunakan. Anda juga tidak akan bisa menginap di kamar-kamar mewah kelas atas yang mahal. Jika tidak, Anda mungkin harus beralih ke perjalanan berjalan kaki di tengah perjalanan. Pada saat itu, Anda akan menghadapi risiko yang jauh lebih besar untuk mengalami masalah. Chen Ping'an tiba-tiba berubah pikiran dan berkata, sebenarnya, kau bisa pergi ke kota Naga Tua dan mencari Fan Er terlebih dahulu. Kau bisa memintanya untuk meminjamkan uang. Katakan padanya aku setuju dengan ini. Dia mengangkat tangan dan menambahkan, paling banyak 5 koin hujan biji-bijian. Paling banyak 5. Sui Yubian tetap diam. Namun sudut bibirnya sudah sedikit melengkung membentuk senyum tipis. Chen Ping'an salah mengira bahwa Fan Er sedang mengejeknya karena terlalu pelit, jadi dia mendengus dan berkata, tidak ada ruang untuk tawar-menawar, kau hanya bisa meminjam maksimal 5 koin hujan biji-bijian dari Fan Er. Sui Yubian mengangguk dan menjawab, mengerti. Cui Dongshan berpikir sejenak, tetapi akhirnya memutuskan untuk tidak melampaui wewenangnya dan dengan murah hati memberikan kekayaannya demi Chen Ping'an. Sebagai murid yang menyedihkan yang tidak bisa menghindari nasib menjadi kantong uang berjalan bagi gurunya, bukanlah masalah besar baginya untuk membantu gurunya dan dengan murah hati memberikan kekayaannya dalam hal-hal kecil. Namun, lebih baik untuk mundur dan membiarkan gurunya memutuskan sendiri dalam hal-hal penting yang berkaitan dengan perpisahan dan kematian. Meskipun begitu, 2 kantong uang tetap muncul di tangan Cui Dongshan. Setelah melemparkannya ke Sui Yubian, dia menoleh ke Chen Ping'an dan terkekeh, kau bisa membayarku nanti, guru. Chen Ping'an tentu saja tidak keberatan dengan hal ini. Sebenarnya, baik Chen Ping'an maupun Sui Yubian tidak suka berlama-lama. Mereka berdua adalah orang yang sangat terus terang. Karena itu,
Mereka benar-benar terdiam dan mengakhiri percakapan setelah mencapai kesepakatan bersama. Sui Yubian berbalik dan berjalan keluar paviliun, dan Cui Dongshan menyingkirkan pembatas emas yang telah ia pasang di sekeliling bangunan. Sui Yubian tidak berbalik bahkan saat berjalan menuruni tangga, dan Cui Dongshan tak kuasa menahan diri untuk mendecakkan lidah karena heran melihat ini. Dia benar-benar wanita yang boros dan berhati dingin. Namun kemudian dia tersenyum penuh arti dan menutup matanya, mengepalkan tangannya sambil mulai menghitung dalam hati. Dia membuka kepalan satu jarinya untuk setiap angka yang dihitungnya. Sui Yubian berjalan menghampiri Pei Qian setelah meninggalkan paviliun, menyebabkan gadis kecil itu buru-buru mengambil layang-layangnya dan menyimpannya. Ia mulai mengobrol dengan Sui Yubian, sesekali mengangguk atau menggelengkan kepalanya saat mereka berbicara. Setelah beberapa saat, ia berlari ke paviliun dan berkata dengan terengah-engah, "Tuan, kakak Sui bilang dia ingin Tuan mengantarnya. Tuan tidak perlu menemaninya jauh, cukup sampai ke pintu masuk penginapan." Tepat saat dia mengatakan itu, Cui Dongshan selesai menghitung sampai 10, dan tinjunya yang terkepal kini menjadi telapak tangan terbuka. Dia tertawa terbahak-bahak dan membuat wajah-wajah lucu kepada Chen Pingan. Chen Pingan merasa permintaan itu masuk akal, jadi dia segera menyusul Sui Yubian yang perlahan menghilang di kejauhan. Setelah Chen Pingan menyusulnya, keduanya tetap diam sepanjang jalan hingga mereka mencapai pintu masuk penginapan abadi. Di belakang mereka terdapat patung-patung dewa pintu berukuran manusia yang berwarna-warni yang terpampang di pintu depan Hundred Flower Garden. Sui Yubian berhenti berjalan, dan Chen Pingan juga berhenti di sampingnya. Dia tidak menatap Chen Pingan. Sebaliknya, dia mendongak ke langit biru yang jernih sambil bertanya dengan suara lembut, "Apakah kau selalu menganggapku sebagai beban? Apakah kau merasa jauh lebih tenang sekarang setelah aku memutuskan untuk pergi?" Chen Pingan menoleh untuk melihat sisi wajah Sui Yubian, dan dia tertawa kecil sebagai balasan. "Jangan terlalu pesimis terhadap orang lain sepanjang waktu. Harus diakui bahwa Sui Yubian adalah wanita yang sangat cantik, dan hal ini terutama terlihat ketika ia melepaskan ekspresi dinginnya dan tampak seperti bunga yang mekar sempurna. Akankah Sui Yubian bertemu dengan seorang pria yang menarik perhatiannya di dunia kultivasi? Akankah dia menjadi pasangan dao abadi dengan seseorang ketika dia tiba di sekte tablet giok di benua daun payung? Jika ya, maka orang itu kemungkinan besar adalah seorang kultivator pedang muda dan sama berbakatnya, bukan? Chen Pingan sangat penasaran siapa yang akan disukai Sui Yubian di masa depan. Dia juga menantikan pertemuan mereka berikutnya di benua botol berharga timur, ketika Sui Yubian akan berdiri di samping orang itu dan melambaikan tangan kepadanya sebagai salam. Chen Pingan tak kuasa menahan tawa kecilnya saat memikirkan hal-hal yang sulit dibayangkan namun sangat menarik ini. Sui Yubian berbalik dan bertanya dengan bingung, "Apa yang kau tertawa-tawakan?" Chen Pingan tidak berani mengungkapkan pikirannya kepada Sui Yubian, terutama karena itu agak tidak sopan padanya. Dia mudah malu dan mudah marah, jadi wajar saja dia tidak ingin mengubah perpisahan yang ramah ini menjadi perpisahan di mana dia menderita murka pedangnya. Dengan mengingat hal itu, Chen Pingan hanya berkata, "Hati-hati." Sui Yubian melangkah pergi, dan dia meninggalkan Chen Pingan dengan pesan yang diucapkan dengan lembut namun mengandung kepercayaan diri dan bobot yang sangat besar, "Tidak lama lagi aku akan menjadi pendekar pedang abadi tingkat 5 atas." Sui Yubian menoleh ke belakang saat sampai di ujung jalan yang lebar, namun Chen Pingan sudah tidak terlihat lagi. Yang dilihatnya hanyalah dua dewa pintu berwarna-warni. Sui Yubian tersenyum tipis saat dia berjalan pergi. Seolah-olah mereka telah merencanakan semuanya sebelumnya. Lu Baixiang juga datang menemui Chen Pingan untuk meminta izin cuti segera setelah kepergian Sui Yubian. Dia menjelaskan bahwa dia ingin mengunjungi kuil air putih dan semua kuil utama lainnya di negara Phoenix Biru. Setelah itu, dia akan berkeliling negara Gunung Keberuntungan dan negara Langit Tinggi. Dengan kata lain, akan butuh beberapa tahun sebelum dia bisa melakukan perjalanan ke prefektur Mata Air Naga, kampung halaman Chen Pingan. Chen Pingan berdiri di kamarnya dan melirik Cui Dongshan, lalu Cui Dongshan buru-buru menjelaskan, "Ini tidak ada hubungannya denganku. Jika aku berbohong, maka aku akan menggunakan teknik 5 petir kebenaran untuk meledakkan diriku sendiri sampai mati." Lu Baixiang tersenyum dan berkata, "Ini memang tidak ada hubungannya dengan Tuan Cui. Ini adalah keputusan saya sendiri untuk mengunjungi kuil-kuil dan berkeliling dunia."
Sama seperti waktu saya di tanah suci bunga teratai dulu, saya ingin berkeliling dunia sesuka hati. Saya berharap dapat mencapai tingkat ke-7 dalam 3 tahun ke depan, dan saya juga berharap dapat mencapai tingkat ke-8, tingkat pengembara jauh. Dengan begitu, saya juga dapat bepergian di atas angin dan berkelana jauh seperti para pemurniki, memungkinkan saya untuk melihat semua pemandangan indah di pegunungan. Setelah itu, saya akan memenuhi tugas saya dan dengan patuh melayani Anda, sampai hari di mana saya menginginkan petualangan dan pergi untuk berkeliling dunia lagi. Chen Ping'an baru saja mengembalikan sekantong koin perak dan sekantong koin salju kepada Cui Dongshan, namun ia dengan cepat diminta untuk memberikan lebih banyak uang lagi. Ia terkekeh kesal dan bertanya, "Ayo, katakan padaku, berapa banyak uang yang perlu kau pinjam untuk perjalananmu?" Lu Baixiang tertawa terbahak-bahak dan menjawab, "Aku tidak butuh satu pun koin abadi. Beberapa koin perak saja sudah cukup." Meskipun mengatakan demikian, Chen Ping'an tetap menawarkan 2 kantong koin kepada Lu Baixiang, seraya berkata, "Kekurangan 1 koin tembaga saja dapat menghentikan langkah seorang pahlawan pemberani, jadi sebaiknya kau menerima juga kantong koin salju ini. Anggap saja ini sebagai dana darurat yang dapat kau gunakan jika terjadi situasi tak terduga." Lu Baixiang tidak berpura-pura sopan dan menolak tawaran Chen Ping'an. Ia menerima 2 kantong koin itu sebelum tiba-tiba tertawa mengejek diri sendiri dan merenung, "Bukankah akan sangat canggung jika aku mati segera setelah pergi?" Chen Ping'an tersenyum dan berkata, "Kau hampir mencapai tingkatan ke-7 seni bela diri, dan kau juga bukan orang yang gegabah atau ceroboh. Kualitas-kualitas ini akan memungkinkanmu untuk melakukan perjalanan melalui benua botol berharga timur tanpa masalah." Lu Baixiang berdiri dan mengucapkan selamat tinggal, menangkupkan tinjunya sebagai tanda hormat dan berkata, "Kalau begitu, sampai jumpa dulu, dan kita akan bertemu lagi di masa mendatang." Chen Ping'an juga menangkupkan tinjunya sebagai jawaban, sambil berkata, "Sampai jumpa lagi." Kemudian dia sepertinya teringat sesuatu dan berkata dengan geli, "Lagi pula, ini adalah dunia agung dan bukan tanah terberkati bunga teratai, jadi jangan coba-coba menciptakan sekte iblis lain atau semacamnya." Namun, Cui Dongshan segera menantang komentar Chen Ping'an dan berkata, "Lu Baixiang bukanlah seorang immortal dari pegunungan, jadi tidak akan terlalu berpengaruh jika dia menciptakan kekuatannya sendiri di dunia kultivasi." "Bayi kecil, beri aku waktu sebentar," teriak Pei Qian tiba-tiba. Dia berbalik dan mengambil kantung wangi yang diberikan Lady Gui kepadanya, yang sekarang dia gunakan sebagai kantung uang. Dia mengambil 1 koin berbentuk kepingan salju dari dalamnya sebelum berlari ke arah Lu Baixiang dan memberi instruksi, "Berikan tanganmu, bayi kecil." Lu Baixiang tersenyum dan mengulurkan tangan. Pei Qian dengan keras menamparkan koin kepingan salju ke telapak tangan Lu Baixiang sebelum berkata dengan suara solemn, "Ini hadiah untukmu, bayi kecil. Hadiah ini sangat berharga, dan makna di baliknya bahkan lebih besar." Lu Baixiang menggenggam koin kepingan salju itu. Mendapatkan koin abadi dari si pelit kecil ini secara sukarela, alih-alih meminjamkannya, sungguh merupakan niat yang sangat mulia. Lu Baixiang tersenyum tipis dan berkata, "Tenang saja, aku akan membantumu mencari harta karun apapun saat aku berkeliling dunia kultivasi selama beberapa tahun ke depan. Jika aku bisa mendapatkan harta karun itu, maka aku akan memberikannya kepadamu sebagai hadiah ucapan selamat di masa depan." Pei Qian mengangguk sungguh-sungguh dan berkata dengan suara serius, "Berwisata dan bersenang-senang itu satu hal, tetapi ingatlah untuk tidak mengabaikan kultivasi seni bela diri. Berlatih seni bela diri itu seperti berlayar melawan arus, jadi jika kamu berhenti berlatih dan bergerak maju, maka kamu hanya akan bergerak mundur. Kamu perlu belajar dariku. Aku menyalin buku, berlatih meditasi berjalan, dan berlatih teknik pedang dan saber setiap hari. Aku sangat rajin dan bekerja sangat keras. Lagi pula, burung yang kikuk harus terbang dulu." Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Lu Baixiang mengulurkan tangan dan berkata sambil tersenyum, "Saya mengerti." Pei Qian dengan lincah menghindari tangan yang terulur untuk menepuk kepalanya, dan dia mengeluh, "Itu akan menghentikan pertumbuhanku." Namun, ia dengan cepat menebarkan senyum mempesona kepada Chen Ping'an dan berkata, "Tentu saja, tidak apa-apa jika guru mengelus kepalaku." Lu Baixiang tertawa terbahak-bahak, dan akhirnya ia menatap pemuda abadi berjubah putih yang duduk di samping Chen Ping'an dengan kaki bersilang. Cui Dongshan mengangkat tangan,
memberi isyarat agar Lu Baixiang menelan kata-katanya sebelum berkata, apakah perlu bagi orang-orang seperti kita untuk berlama-lama dan bertindak begitu emosional? Lu Baixiang pergi dengan santai dan tanpa beban. Ruangan itu menjadi sunyi. Setelah beberapa saat, Chen Ping'an bertanya, apakah aku perlu terus bersiap? Apakah Sulian akan menjadi target selanjutnya, atau Wei Xian yang akan menjadi target selanjutnya? Cui Dongshan menunjuk dirinya sendiri. Pei Qian berusaha keras menahan tawanya dan tetap memasang wajah datar. Cui Dongshan meraih buah jujube dan melemparkannya, tepat mengenai bagian tengah dahi Pei Qian. Pei Qian membungkuk dan mengambil buah kurma itu. Namun, dia tidak berani memakannya, takut Cui Dongshan akan mengarang cerita lain untuk menakutinya. Dia hanya berani meletakkannya kembali di piring kecil di atas meja sebelum duduk di sebelah Chen Ping'an. Kau tidak akan mengamati debat antara Buddhisme dan Taoisme di negara Azure Phoenix? Tanya Chen Ping'an. Cui Dongshan menggelengkan kepalanya dan mengungkapkan sebuah rahasia, berkata, orang biasa hanya akan melihat dua kelompok orang berdebat di jantung ibu kota. Namun, cukup membosankan menyaksikan para pendeta Tao berhidung mancung dan biksu botak seperti keledai saling melontarkan omong kosong. Persaingan sesungguhnya berkaitan dengan reinkarnasi biksu Buddha yang bijaksana di kuil air putih serta kepala kuil-kuil Taois awan putih milik bangsa Phoenix Biru. Yang satu dulunya adalah biksu terkemuka yang terkenal di kehidupan lampaunya, dan ia sama bijaksana dan tercerahkannya di kehidupan sekarang. Yang lainnya tidak memiliki latar belakang yang berarti, ia hanyalah seorang pendeta Taois parubaya yang gemar membaca buku. Namun, ia dapat memahami semua yang dibacanya. Meskipun persaingan sesungguhnya terjadi antara kedua individu ini, hanya sedikit orang yang akan melirik ke sisi ini. Mereka yang melakukannya adalah entitas yang sangat kuat dan merepotkan. Ada Akademi Lakeview, klan Jiang Hutan Awan, dan mungkin akan ada banyak immortal dan elit lain yang berdatangan dari seluruh dunia. Di antara mereka, mungkin ada beberapa bajingan tua yang sudah lama tidak menunjukkan wajah mereka. Dengan kata lain, saya sudah terlibat dalam banyak peristiwa penting sebelumnya, jadi tidak perlu bagi saya untuk mengamati debat yang remeh seperti ini. Di sisi lain, saya memiliki terlalu banyak musuh, jadi tidak masuk akal bagi saya untuk mengunjungi ibu kota untuk menonton debat tersebut. Chen Ping'an mengangguk dan setuju, kehati-hatian adalah kunci umur panjang. Cui Dongshan berdiri untuk membungkuk dan meminta maaf, sambil berkata, saya perlu membawa Wei Xian bersama saya dalam perjalanan ini. Bisakah Anda menyetujui permintaan ini, Guru? Chen Ping'an mengunyah buah jujube sebelum tersenyum dan menjawab, bukankah seharusnya aku yang berterima kasih padamu? Dalam kejadian yang jarang terjadi, Cui Dongshan secara mengejutkan tidak mengucapkan omong kosong yang tidak masuk akal kali ini. Dia meletakkan tangannya di atas meja dan menyatukan jari-jarinya, lalu berkata perlahan, situasi di wilayah tengah benua botol harta karun timur saat ini cukup rumit. Keadaan kacau baik di dalam maupun di luar gunung, dan banyak kultivator pengembara memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan keuntungan besar. Para kultivator ini sangat ganas dan tanpa ampun, dan banyak dari mereka telah memanfaatkan kesempatan ini untuk menjadi immortal bumi. Beberapa kultivator ini berasal dari kekuatan dan klan immortal yang sebenarnya, namun mereka sepenuhnya mengabaikan aturan dan etika untuk mencapai tujuan mereka. Sementara itu, danau gulungan bambu selalu menjadi kolam berbau busuk yang dipenuhi dengan berbagai macam udang lemah. Saya sarankan Anda pergi ke Akademi Tebing Gunung Bangsa Suiraya terlebih dahulu setelah meninggalkan ibu kota bangsa Azure Phoenix. Saat berada di sana, Anda juga dapat memanfaatkan kesempatan untuk memurnikan inti keilmuan emas itu menjadi item terikat kedua Anda. Aku akan menulis surat untukmu. Selain Kekaisaran Li Agung yang secara langsung mengirimkan semua koin tembaga esensi emas yang tersisa ke Akademi, Mao Xiaodong juga akan bertindak sebagai pengawalmu saat itu. Ini hanyalah pelengkap, tetapi juga dapat dianggap sebagai tindakan tanpa pamrih untuk membantu mereka yang berada dalam kesulitan dari sudut pandang klan Gao Kekaisaran Negara Sui Agung. Guru, Anda tidak perlu merasa seperti memanfaatkan orang lain. Ada budaya ilmiah yang berkembang pesat di negara Sui Agung, jadi wajar jika tempat ini merupakan lokasi yang paling cocok untuk mengasah inti keilmuan emas Anda. Setelah itu, terserah Anda apakah Anda ingin melakukan perjalanan lain ke negara pakaian berwarna-warni, negara penyiram air, dan sebagainya. Tentu saja,
Anda juga dapat kembali ke prefektur mata air naga untuk memeriksa kampung halaman leluhur Anda. Kedua pilihan ini sama-sama baik. Setelah semua ini selesai, akan menjadi waktu yang tepat bagimu untuk mengunjungi Danau Gulungan Bambu. Wilayah tengah benua botol berharga timur pasti sudah kembali stabil pada saat itu, jadi aku tidak akan heran jika tablet perdamaian dan keamanan yang diberikan oleh Kementerian Upacara Benua Botol berharga timur nilainya meroket dan memperoleh kemampuan untuk menghalau para immortal bumi. Chen Pingan merenungkan hal ini untuk waktu yang lama, dan dia juga mengambil labu penunjang pedang dari pinggangnya untuk menyesap sedikit anggur obat. Akhirnya dia mengangguk dan menjawab, "Baiklah, ini terdengar seperti rencana yang bagus. Aku akan melakukan sesuatu seperti itu setelah aku meninggalkan negara Azure Phoenix." Cui Dongshan menghela napas lega, dan dia tidak menyembunyikan fakta bahwa beban berat telah terangkat dari pundaknya. "Tenang saja, Guru, tidak ada rencana tersembunyi untuk mencelakai Anda atau memanfaatkan Anda di sini. Bagaimanapun, Anda dan saya berada di kapal yang sama dan menempuh jalan yang sama sekarang. Semakin mengesankan prestasi Anda, semakin saya dapat menikmati kejayaan Anda. Ini berlaku bahkan jika saya bermalas-malasan dan tidak melakukan apapun sepanjang hari. Kedudukan saya akan secara alami meningkat berkat prestasi Anda yang luar biasa." Chen Pingan ragu sejenak sebelum bertanya, "Bagaimana cara Anda berkomunikasi dengan diri Anda yang lain yang berada di ibu kota Kekaisaran Li Agung?" Kepala Cui Dongshan membentur meja dengan keras. Ia tampak sangat putus asa, seolah-olah hampir ingin mati. Ia membenturkan kepalanya ke meja 3 kali sebelum mendongak dan menjawab, "Hatiku sakit setiap kali membicarakan hal ini. Kau sendiri yang menyebabkan semua ini, jadi tentu saja tidak ada orang yang bisa kau salahkan selain dirimu sendiri," jawab Chen Pingan sambil terkekeh. "Tapi mengapa orang tua itu yang bisa menikmati hidup dan terus menjadi guru besar Kekaisaran Li Agung?" tanya Cui Dongshan dengan suara sedih. "Di sisi lain, aku bahkan kehilangan julukanku sebagai harimau bersulam. Setiap kali aku keluar, aku juga terpaksa berkemah di hutan belantara dan bersembunyi dari bahaya." Chen Pingan menyombongkan diri atas kemalangan Cui Dongshan dan menjawab, "Kau seharusnya bersyukur atas apa yang kau miliki. Selain segudang harta karun di dalam harta karun penguranganmu, kau juga memiliki tubuh abadi ini yang bahkan lebih baik daripada avatar Dumao." Cui Dongshan menghela napas dan menyandarkan pipinya di telapak tangan. Sambil menatap langit, dia berkata, "Itu benar. Syukurlah, aku tidak terlalu tertarik lagi untuk bertarung dan membunuh orang. Namun, bagaimanapun juga aku masih anak muda, jadi cukup mudah bagiku untuk merasa bosan. Keadaan menjadi lebih baik sejak aku meninggalkan akademi di negara Sui Raya, dan aku menikmati waktu berinteraksi denganmu setiap hari selama beberapa waktu terakhir. Di Gunung Timur, Baoping kecil selalu mengabaikanku, Yulu dan Xie-Xie menggangguku, dan aku tidak punya apapun untuk dibicarakan dengan Li Huai dan Lin Soyi. Aku sangat kesepian dan menyedihkan di sana." Chen Pingan tidak mau repot-repot menghiburnya. Lagi pula, apakah harimau bersulam Kekaisaran Li Agung membutuhkan seseorang untuk menghiburnya? Sungguh lelucon yang konyol. Cui Dongshan duduk tegak dan terkekeh, "Guru, dapat dikatakan bahwa kita untuk sementara telah mencapai tahap akhir terkait 4 orang dari Tanah Berkah Bunga Teratai. Izinkan saya meninjau kembali semuanya untuk Guru, dan kita dapat menganggap ini sebagai pelajaran terakhir tentang melampaui Go sebelum saya mengucapkan selamat tinggal." Chen Pingan tanpa sadar mengambil posisi duduk yang benar, ia selalu bersikap serius dan sopan seperti ini saat belajar Go dari Cui Dongshan, lalu berkata, "Silakan lanjutkan." Cui Dongshan merasa hal itu agak lucu, namun pada saat yang sama ia juga merasa sedikit melankolis. Akan tetapi, ia menyembunyikan emosi ini dengan sangat baik, sama sekali tidak menunjukkannya di wajahnya. Pertama-tama, ia menggunakan pedang terbangnya untuk membuat garis pembatas di sekeliling mereka. Sui Yubian itu gadis yang konyol. Dia seperti vas porselen dari tungku naga, sesuatu yang indah di luar namun rapuh saat dipukul. Tapi meskipun dia konyol, dia memang memiliki bakat pedang bawaan. Jika Sekte Tablet Giok bersedia berinvestasi padanya dan membesarkannya, sangat mungkin dia bisa menjadi kultivator pedang tingkat awal. Adapun apakah dia bisa menjadi pendekar pedang abadi tingkat 5 atas, ini bukanlah sesuatu yang bisa dia putuskan sendiri. Dia perlu meminta persetujuan langit dan bumi terlebih dahulu. Terlepas dari itu,
Sui Yubian dapat dianggap sebagai yang paling beruntung di antara keempat orang dari tanah berkah bunga teratai. Terlebih lagi, kau benar-benar telah merawatnya dengan baik selama waktu kalian bersama. Dia meninggal 3 kali, namun kondisi mentalnya secara mengejutkan tidak runtuh. Sebaliknya, malah menjadi semakin cemerlang. Ada tatapan aneh di mata Chen Ping'an. Cui Dongshan mengangkat jari telunjuk dan jari tengahnya seolah bersumpah dan berkata dengan tegas, "Aku bersumpah demi langit bahwa aku tidak bermaksud menyiratkan apapun. Aku sama sekali tidak mencoba menyindir apapun." Chen Ping'an menyerahkan buah pir harum seputih salju kepada Pei Qian. Pei Qian menerima buah pir itu dan menggosoknya beberapa kali di antara kedua tangannya, membersihkannya sebentar sebelum mulai mengunyahnya. Cui Dongshan melanjutkan meninjau situasi, dan berkata, mengenai Wei Xian yang merepotkan itu. "Saya sudah menangani masalah ini untuk Anda, Guru. Pada akhirnya, dia hanyalah orang yang naif dan bodoh. Tidak perlu mengatakan apapun lagi." Awalnya Cui Dongshan ingin lebih menekankan hal ini dan menguraikan lebih lanjut tentang percakapannya yang menegangkan dengan Wei Xian, namun ia segera menyadari tatapan penuh arti di mata Chen Ping'an. Betapa cerdiknya Cui Dongshan. Ia langsung memahami maksud Chen Ping'an dan mengubah nada bicaranya, melewati detail-detail tersebut dan menyatakan bahwa tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Cui Dongshan melirik Pei Qian yang dengan tenang sedang makan buah dan mendengus, "Makan, makan, makan. Yang bisa kau lakukan hanyalah makan. Kau sama sekali tidak punya kemampuan observasi." Namun, ia segera merasakan akibatnya, ketika Chen Ping'an menendangnya di bawah meja. Cui Dongshan mendengus dan melanjutkan, "Lu Baixiang adalah orang yang sangat berbakat, dan ada kemungkinan dia menjadi orang yang berbakat di seluruh dunia. Hanya saja akan sangat sulit baginya untuk mencapai puncak seni bela diri. Naik ke tingkat ke-9 tidak akan sulit, tetapi dia tidak perlu bermimpi untuk naik ke tingkat ke-10 kecuali kesempatan takdir yang mendalam turun dari langit. Tentu saja, bahkan di Kekaisaran Li Agung di masa depan, seniman bela diri tingkat ke-9 masih akan menjadi makhluk transenden yang memiliki sejumlah keberuntungan bela diri. Dengan kecerdasan Lu Baixiang, aku bisa mengajarinya beberapa metode sesat di masa depan dan membiarkannya menjadi bawahan yang relatif kuat." "Tidak, bawahan yang baik." Pei Qian menatapnya tajam dan menegur, "Bicaralah dengan sopan di depan tuan kita. Kau tidak diperbolehkan mengucapkan omong kosong dan menghina Pak Tua Wei dan bayi kecil seperti ini." Cui Dongshan tersenyum dengan mata menyipit dan menjawab, "Haruskah aku menceritakan kisah tentang hantu dan roh yang berhubungan dengan buah pir harum di tanganmu?" Pei Qian langsung tersenyum dan berkata, "Berusaha untuk menjadi lebih baik setelah melihat kesalahanmu adalah kualitas yang luar biasa. Guru tidak akan kecewa memiliki murid sepertimu." Cui Dongshan menirukan nada bicara Pei Qian, melambaikan tangan dengan ringan sebelum mendecakkan lidah karena kagum dan berkata, "Sungguh menakjubkan juga bagi guru untuk memiliki murid yang teguh dan mengesankan seperti dirimu." Pei Qian berpura-pura tuli dan bisu sambil duduk di sana dan tersenyum. Ekspresi Cui Dongshan sedikit berubah, dan dia berkata dengan suara serius, "Zulian adalah satu-satunya yang terlihat seperti tidak akan terlalu terpaku pada hal-hal sepele. Dia tampaknya memanfaatkan sebaik-baiknya apa yang dimilikinya, dan sepertinya dia bisa menjalani hidup bahagia dimanapun dia berada. Namun, ini juga menandakan bahwa perasaannya paling sering berubah-ubah. Ia lahir dalam keluarga kaya di tanah suci bunga teratai, dan dulunya ia adalah seorang tuan muda yang tampan tak tertandingi dengan kekayaan dan pengaruh yang besar. Namun, ia melarikan diri untuk berlatih seni bela diri, dan ia benar-benar berhasil menjadi seniman bela diri terkuat di dunia. Dia mahir memasak, dan dia sangat menyukai makanan lezat. Dia juga mengatakan bahwa dia ingin merebut hati seorang wanita cantik. Selain itu, dia juga orang yang fleksibel dan dapat beradaptasi dengan situasi. Dengan mempertimbangkan semua ini, Zulian memiliki pandangan terluas dan ambisi tertinggi di antara keempat orang dari gulungan gambar tersebut. Pei Qian mengangguk dengan sungguh-sungguh sebagai jawaban. Dari keempatnya, dia memang paling takut pada lelaki tua bungkuk bernama Zulian. Cui Dongshan tiba-tiba terkekeh dan melanjutkan, "Orang seperti dia tidak terikat pada apapun, jadi jika Anda tidak mendidiknya dengan baik, sangat mungkin Zulian akan mengkhianati Anda suatu hari nanti. Namun, jika Anda mendidiknya dengan baik, Anda akan mendapatkan kejutan menyenangkan di masa depan. Saat itu,
Zulian akan menjadi satu-satunya dari keempat orang yang bersedia mati demi Anda. Terlebih lagi, dia akan berjuang menuju kematian dengan tekad bulat, dan dia tidak akan ragu sama sekali. Ini akan terjadi bahkan jika dia berada di kehidupan terakhirnya. Adapun 3 orang lainnya, saya dapat mengelola dan mengendalikan mereka sampai batas tertentu. Namun, saya tidak dapat berbuat apapun terhadap Zulian. Hanya Anda yang dapat mendidiknya, guru. Melihat ekspresi sedikit kebingungan di wajah Chen Ping'an, Cui Dongshan dengan sabar menjelaskan, Sui Yubian tidak bisa setia seperti Zulian karena dia mengejar jalan pedang, inilah yang paling dia inginkan. Sementara itu, Lu Baixiang tampaknya paling sependapat denganmu, tetapi sebenarnya tidak demikian. Malahan, dia agak dingin dan tidak berperasaan. Cui Dongshan tidak mengucapkan sisanya dengan lantang, melainkan menggunakan suara batinnya untuk diam-diam memberitahu Chen Ping'an, Wei Xian merasa belum bisa mati karena dia belum memenuhi keinginannya. Dia juga pernah menjadi kaisar di masa lalu, jadi selain keterikatan di hatinya, dia juga percaya bahwa setiap orang di dunia dapat dibunuh dan segala sesuatu di dunia dapat dijual. Mengenai keterikatannya, mohon jangan salahkan saya karena terlalu ingin tahu, guru. Saya perlu menggunakan koneksi saya di benua daun payung untuk menyelidiki kehidupan keluarga Wei Xian selama tahun-tahun awal pemerintahannya di negara Taman Selatan. Berhati-hatilah dan tenanglah dalam hal-hal yang berkaitan dengan pendeta Taois tua dari kuil pengamatan Dao, kata Chen Ping'an mengingatkan. Cui Dongshan tersenyum dan menjawab, aku pasti akan sangat berhati-hati di sekitar orang tua bau itu. Sejujurnya, aku tidak berani memprovokasinya bahkan ketika aku berada di puncak tingkatan ke-12, tingkat abadi, di masa lalu. Ngomong-ngomong, cendekiawan tua itu sebenarnya memiliki hubungan yang cukup menarik dengannya. Cui Dongshan terdiam sejenak sebelum berdiri dan mondar-mandir. Ia menggosokkan telapak tangannya, seolah-olah sedang mengajari Chen Ping'an cara bermain Go. Pada saat yang sama, sepertinya ia juga sedang mengingat kembali peristiwa-peristiwa yang telah memengaruhi garis keturunan sang bijak terpelajar bertahun-tahun yang lalu. Suaranya lembut saat ia melanjutkan, mohon ingat ini, guru. Terlepas dari apakah itu murid Anda atau murid sekte, kekuatan abadi harus memiliki campuran orang yang beragam. Ia tidak boleh hanya memiliki satu tipe orang. Lebih penting lagi, ia tidak boleh hanya memiliki satu tipe orang yang semuanya seperti guru. Tidak seharusnya semua orang sebaik, ramah, dan mulia seperti Anda, dan tidak seharusnya semua orang hanya fokus pada mengeksplorasi prinsip-prinsip mendalam dan menulis esai tentang moralitas dan etiket. Demikian pula, tidak seharusnya semua orang tidak berakal dan hanya tahu cara berkelahi. Harus ada orang-orang seperti saya yang bisa melawan hati nurani dan menemukan celah dalam aturan dan peraturan. Harus ada orang-orang yang dibenci yang memahami gambaran yang lebih besar dan memahami bagaimana bertindak sesuai dengan tren yang lebih luas. Orang-orang ini dapat menyoroti kualitas baik Anda dan memungkinkan citra Anda tetap setinggi gunung dan seterang bulan. Harus ada seseorang yang hanya mengakui keberadaanmu, dengan hidup dan matimu setara dengan hidup dan mati mereka sendiri. Bahkan, hidupmu seharusnya lebih penting daripada hidup mereka. Harus ada orang-orang yang dapat mewarisi pengetahuan dan ajaran Anda, dan orang-orang ini harus benar-benar memiliki pemikiran yang sama dan berjalan di jalan agung keilmuan yang sama. Orang-orang ini akan ideal untuk menciptakan lingkungan yang baik di dalam sekte. Diperlukan orang-orang yang dapat mencegah orang-orang jahat dan individu-individu sesat, dan mereka terutama perlu menjaga para sarjana palsu dan orang-orang yang benar-benar gila. Misalnya, dibutuhkan seseorang seperti Zulian. Pasti ada orang-orang kaya, misalnya, orang yang tinggal di bangunan bambu di gunung tertindas. Oke, Anda mungkin tahu bahwa orang itu adalah kakek saya. Harus ada juga orang-orang yang menghibur dan menunjukkan rasa polos serta humor kekanak-kanakan, agar sekte tersebut tidak menjadi terlalu serius dan tidak bersemangat. Misalnya, ada ular air dan ular piton api yang kubantu kalian taklukkan di negara Istana Kuning bertahun-tahun yang lalu. Sederhananya, dibutuhkan seseorang yang dapat menenangkan orang lain melalui penalaran ketika Anda berbicara secara rasional dengan orang lain. Harus ada seseorang yang mampu tampil ke depan dan menundukkan orang lain melalui kekuatan moralitas mereka ketika guru membandingkan dao agungnya dengan dao agung orang lain. Jika ada orang yang suka menggunakan kekerasan ketika kita berbicara secara rasional,
namun berpura-pura kasihan ketika kita terpaksa menggunakan kekerasan fisik dan menundukkan mereka, maka perlu ada seseorang yang dapat membantu guru memukuli orang-orang ini hingga tunduk. Setelah itu, guru hanya perlu sedikit memarahi mereka dan mungkin memberikan sedikit kompensasi kepada mereka yang telah dipukuli hingga babak belur. Misalnya, guru dapat menawarkan mereka kurma untuk dimakan. Dengan begitu, orang luar tidak akan dapat menemukan masalah dengan orang-orang, budaya, dan ajaran sekte kita. Di sini, Cui Dongshan berdiri dan terkekeh. Saya hanya menyampaikan pemikiran dan memberikan beberapa saran santai. Saya akan senang jika Anda bersedia mempertimbangkan beberapa saran ini. Sambil tetap duduk tegak, Chen Pingan menjawab, "Terima kasih telah mencerahkan saya." Cui Dongshan menatap mata Chen Pingan yang berbinar sebelum membungkuk memberi hormat dan berkata sambil tersenyum, "Wahai orang yang mulia dan anggun, ambillah pisau dan kikir untuk mengasah pengetahuanmu, ambillah pahat dan pasir untuk memoles karaktermu." Mendengarkan kata-kata Cui Dongshan membuat otak Pei Qian sakit. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Cui Dongshan tiba-tiba mengubah topik pembicaraan ke sesuatu yang sama sekali berbeda. Sambil terkekeh, ada dua hal di ibu kota negara Azure Phoenix yang harus kalian coba jika mendapat kesempatan. Yang satu adalah godaan Buddha, dan yang lainnya adalah flapjack burung bangau, sesuatu yang bisa kalian temukan di toko-toko tua yang terletak jauh di dalam gang-gang. Yang satu mewah dan yang lainnya sederhana, namun keduanya merupakan makanan lezat yang luar biasa di dunia. Tentu, jawab Chen Pingan sambil tersenyum. Guru, sebagai sesama murid Anda, saya ingin berbicara empat mata dengan Pei Qian. Apakah tidak apa-apa? Tanya Cui Dongshan hati-hati. Saya mungkin akan pergi bersama Wei Xian segera setelah selesai berbicara dengan Pei Qian, jadi tidak perlu Anda datang untuk mengantar saya. Setelah kami pergi, hanya si Rou dan Zulian yang akan tetap menjadi bawahan Anda. Chen Pingan mengangguk dan berbalik untuk melihat Pei Qian. Gadis kecil kurus itu segera melompat dan berseru, "Siapa yang takut pada siapa?" Cui Dongshan tersenyum dan berjalan keluar ruangan. Pei Qian mengikutinya, dan dia berbalik untuk tersenyum pada Chen Pingan saat dia melangkah melewati ambang pintu. Dia mengepalkan tinjunya untuk meningkatkan keberaniannya sendiri. Namun, begitu ia memasuki koridor panjang tempat ia tak lagi melihat Chen Pingan, ia segera mengambil jimat penekan iblis pagoda harta karun miliknya dan menempelkannya di dahinya. Hanya setelah melakukan itu ia melanjutkan mengikuti Cui Dongshan. Di kamar Cui Dongshan, Pei Qian segera bertindak seperti pesuruh yang patuh dan menutup pintu untuknya. Senyum menjilat teruk di wajahnya saat dia duduk di samping meja, dia mengambil buah pir yang harum dan berkata, "Anda kakak senior saya, jadi izinkan saya membersihkan pir ini untuk Anda." Rasanya enak dan menyegarkan. Cui Dongshan memutar matanya dan membentak, "Oh, pergilah sana. Kakak senior, bagaimana kalau aku memanggilmu kakak senior?" Pei Qian buru-buru menjabat tangannya dan menjawab, "Tidak, tidak, tidak, itu jelas tidak bisa diterima. Kita berlatih di bawah guru yang sama, jadi harus ada pengertian senioritas yang tepat." Cui Dongshan terkekeh dan berkomentar, "Cek, tidak terlalu mengesankan, ya." Pei Qian mengangguk sungguh-sungguh seperti anak ayam yang mematuk nasi sambil menjawab, ya, benar. Aku masih kecil, jadi memang benar aku tidak terlalu mengesankan." Cui Dongshan berdiri dan mengambil gulungan gambar sekilas pandang. Dia tidak langsung membukanya, melainkan bertanya, "Menurutmu seperti apa kehidupan gurumu saat masih kecil?" Pei Qian ragu sejenak sebelum menjawab, "Guru pernah menyebutkannya padaku sebelumnya, dan aku juga pernah mendengarnya mengobrol tentang hal itu dengan orang lain. Dia cukup miskin ketika masih kecil, dan dia dibesarkan di gang vas tanah liat di dunia kecil permata atau semacamnya." Cui Dongshan perlahan membentangkan gulungan gambar sekilas pandang sebelum memberi isyarat kepada Pei Qian dan berkata, "Kalau begitu, kemarilah dan lihatlah." Gambar yang terpantul pada gulungan itu adalah sungai di luar kota kecil serta jembatan beratap yang membentang di atasnya. Tentu saja, jembatan beratap ini telah dibongkar dan tidak ada lagi. Para kultivator di dunia memahami bahwa air lebih berbahaya daripada gunung, jelas Cui Dongshan perlahan. Ini karena para bijak dari 100 aliran pemikiran jauh lebih menyukai air daripada gunung. Kebajikan tertinggi bagaikan air, orang bijak menikmati air, dan Buddha mengamati semangkuk air, semua ucapan ini berkaitan dengan air.
Adapun kebenaran mendalam yang terkubur di dalamnya, Anda akan mempelajarinya secara alami di masa depan. Setelah itu, gulungan gambar sekilas pandang mencerminkan adegan-adegan masa kecil Chen Ping'an. Ada anak-anak yang menerbangkan layang-layang kertas di makam abadi, dan ada seorang anak laki-laki kecil berkulit gelap berjongkok jauh di kejauhan dan memandang dengan iri. Dia memperhatikan anak-anak seusianya berlarian di makam abadi dengan layang-layang mereka melayang tinggi di langit. Ada kalanya ia pergi ke toko obat keluarga yang untuk membeli obat, dan setelah pulang ia akan meracik obat sambil berdiri di atas bangku kecil. Ia juga diam-diam pergi ke makam abadi untuk berdoa di depan patung-patung dewa dan dewi yang rusak. Setelah itu, bocah kecil itu membawa keranjang besar yang hampir sebesar dirinya sendiri saat mendaki gunung di bawah terik matahari untuk mengumpulkan tanaman obat. Namun, tak lama kemudian ia merasakan sakit yang luar biasa di bahunya, sehingga ia melepaskan keranjang besar itu dan menangis terseduh-seduh di kaki gunung. Suatu kali, dia sangat lapar sehingga dia mondar-mandir di Clivase Eli berulang kali, sampai akhirnya seorang wanita membuka pintunya dan mengundangnya masuk. Waktu berlalu dengan lambat, dan pemandangan pada gulungan gambar itu perlahan muncul dan menghilang. Bocah kecil itu tumbuh menjadi seorang remaja. Pada akhirnya, gulungan gambar itu berhenti pada adegan di mana Chen Ping'an berdiri di gerbang timur kota kecil itu dan menunggu untuk mengantarkan surat demi mendapatkan beberapa koin tembaga. Pei Qian terpaku pada gulungan gambar sekilas pandang, dan ekspresinya berubah-ubah saat dia menyaksikan perubahan adegan pada gulungan gambar itu selama lebih dari 1 jam. Terhanyut dalam suasana, Pei Qian sesekali bergumam pada dirinya sendiri, Song Jixin dan Zigui ini pantas mati. Kebetulan, aku punya pedang dan saber untuk mereka. Di masa depan, aku akan menggunakan saberku untuk memenggal kepala salah satu dari mereka, dan aku akan menggunakan pedangku untuk menusuk jantung salah satu dari mereka. Tidak heran jika guru tahu cara melakukan segalanya, mulai dari membuat sandal jerami hingga membangun rak buku bambu. Haha, guru juga ngiler melihat Tang Hulu. Hah, kenapa guru lari? Bukankah penjual Tang Hulu tadi menawarkannya gratis kepada guru? Aku tidak mengerti. Pria banci dari tempat pembakaran naga ini sangat mirip dengan kakek tua itu, si Rou. Apakah pohon di atas gundukan makam ini adalah pohon teladan yang disebutkan guru kepada bayi kecil? Kenapa Pak Tua Yao ini selalu suka memarahi guru? Apa dia buta atau bagaimana? Apakah kakak perempuan yang berdiri di luar pintu ini gadis yang disukai guru? Dia tampaknya tidak jauh lebih cantik dari Sui Yubian. Bahkan, dia tampak tidak secantik biarawati Tao Huangting, orang yang mengajari saya teknik pedang dan saber. Terdengar suara retakan keras. Cui Dongshan menggulung gulungan gambar itu dan meletakkannya kembali ke dalam harta pengecilannya. Pei Qian duduk di atas bangku itu dalam diam. Cui Dongshan duduk di sampingnya dan berkata dengan ekspresi acuh tak acuh, "Gurumu tidak banyak minum ketika kami berdua mengulas perjalanannya melalui tanah suci bunga teratai. Namun, beliau minum cukup banyak ketika mulai berbicara tentangmu, Pei Qian." Dia berkata bahwa awalnya dia mengira semua orang tua di dunia akan berusaha sekuat tenaga untuk memberikan yang terbaik kepada anak-anak mereka. Dia baru kemudian menyadari bahwa kenyataannya tidak demikian. Bagaimana mungkin seorang ibu diam-diam menyembunyikan roti kukus dan memilih untuk memakannya sendiri di malam hari? Mengapa dia tidak mau mengeluarkannya dan membaginya dengan putrinya yang hampir mati kelaparan? Pei Qian menundukkan kepalanya dengan sedih. "Aku harus berterima kasih padamu, Pei Qian. Dari awal hingga akhir, kau memungkinkan guru untuk lebih memahami betapa banyaknya orang di dunia ini yang bodoh dan jahat," lanjut Cui Dongshan dengan suara tenang. "Apakah kamu tahu 3 peristiwa mana yang paling menantang bagi gurumu ketika beliau berada di kota kecil itu?" tanya Cui Dongshan. Pei Qian menyandarkan lengan dan kepalanya di atas meja dan bergumam sebagai jawaban, "Ada suatu waktu ketika guru mondar-mandir di gang Fas Tanah Liat sambil memikirkan apa yang harus dilakukan jika tidak ada yang membukakan pintu untuknya. Wanita itu akhirnya membuka pintunya dan mengundang guru masuk, jadi guru memperlakukan anak kecil yang kurang ajar itu dengan sangat baik setelahnya. Tantangan penting lainnya adalah ketika guru pergi ke pegunungan untuk mengumpulkan ramuan obat untuk pertama kalinya, dan itulah mengapa guru sangat berterima kasih kepada Pak Tua Yang. Adapun tantangan terakhir, aku tidak bisa memikirkan hal lain." Cui Dongshan cukup puas dengan penampilan Pei Qian, dan dia berkata sambil tersenyum,
kau tidak akan bisa memecahkannya meskipun kau memeras otakmu sekeras apapun. Itu semua karena tongkat Tanghulu itu. Pei Qian berbalik, pipinya masih menempel di meja sambil menatap Cui Dongshan dengan sedikit kebingungan. Suara Cui Dongshan lembut saat ia menjelaskan, jika itu kamu dan bukan tuanmu, maka kamu bisa dengan bebas memakan batang Tanghulu itu tanpa masalah. Kamu bisa berlutut memohon Tanghulu, kamu bisa mencuri Tanghulu, kamu bisa merebut Tanghulu, dan kamu bahkan bisa melahap seluruh rumpun Tanghulu. Semua itu tidak akan menjadi masalah. Namun, Chen Ping'an tidak bisa memakan batang Tanghulu. Bahkan, dia sama sekali tidak bisa memakan manisan Houghton. Semua hal di dunia, semua orang di dunia, dan niat orang-orang mengenai hal-hal di dunia. Semua ini tampak rumit, namun pada kenyataannya, ada petunjuk dan jejak yang dapat kita ikuti jika kita dapat mengamati detail terkecil dari peristiwa-peristiwa yang relevan. Pei Qian tiba-tiba meledak marah dan berseru, panggil dia guru. Kau berani-beraninya menyebut nama guru. Kurang ajar sekali. Akan kukatakan pada guru. Cui Dongshan memutar matanya dan berpura-pura menjentikkan jarinya. Pei Qian buru-buru duduk dan menggunakan kedua tangannya untuk melindungi dahinya dan jimat berharganya. Cui Dongshan memasukkan tangannya ke dalam lengan bajunya dan bersandar di meja, menatap keluar jendela sambil bergumam dengan suara lembut, kita tidak boleh mengecewakan guru terus-menerus. Hal ini cukup membingungkan Pei Qian. Sepanjang waktu, namun, kebingungannya tidak berlangsung lama. Dengan santai menghitung menggunakan jarinya, dia menyadari bahwa dia memang telah membuat Chen Ping'an marah beberapa kali. Cui Dongshan berbalik dan menatap Pei Qian sambil tersenyum, berkata, langit memiliki matahari dan bulan untuk menerangi semua materi, dan manusia memiliki dua mata untuk mengamati semua situasi dengan jelas. Pei Qian, kau adalah orang yang sangat beruntung, dan kau bahkan lebih beruntung karena bisa bertemu dengan Chen Ping'an. Ini persis seperti bagaimana Chen Ping'an bisa bertemu dengan Qi Jingchun. Cui Dongshan tampak sedikit linglung sambil bergumam dengan senyum tipis, aku ingat saat sarjana tua itu mengalami masa paling menantang dalam hidupnya. Saat itu ia hanya memiliki 3 murid, aku, orang yang tidak terlalu pintar ini, dan Tuan Qi, yang sangat dihormati Chen Ping'an, dan ia berkata bahwa jika kita bisa hidup damai, maka kaya atau miskin bukanlah hal yang terlalu penting. Jika kita puas, maka air biasa pun akan terasa seperti anggur manis, dan roti kukus biasa pun akan terasa seperti paha ayam panggang. Setelah mendengar itu, orang bermarga Zuo dengan bodohnya berkomentar bahwa seseorang tidak akan mati kelaparan meskipun hanya memiliki air dan roti kukus untuk dimakan sepanjang hidupnya, jadi itu sudah cukup baginya. Cendekiawan tua itu sangat marah, lalu ia memukul meja dan menatap tajam muridnya, memintanya untuk menunjukkan sedikit lebih banyak ambisi. Jika kita tidak menggunakan prinsip-prinsip ini untuk mencegah kelaparan ketika kita miskin, lalu bagaimana mungkin kita memiliki motivasi untuk terus maju? Bagaimana mungkin ada orang bodoh di dunia ini yang tidak ingin menikmati kehidupan yang lebih baik? Jika setiap orang ingin hidup lebih baik, dan jika setiap orang berusaha mencapai hal ini melalui cara yang tepat, maka dunia akan bergerak ke arah peningkatan yang berkelanjutan. Qi Jingchun kemudian bertanya kepada guru kami kapan kami bisa makan beberapa hidangan yang dimasak dengan minyak. Guru kami langsung kecewa, dan beliau terdiam lama. Pada akhirnya, beliau hanya bisa menunjuk ke arahku, kakak senior Zuo Yu dan Qi Jingchun yang menyebalkan itu, dan berkata sambil tersenyum lebar bahwa itu akan tergantung pada kapan keluargaku mengirimkan uang. Tentu saja, orang luar dan generasi mendatang secara alami tidak mengetahui percakapan-percakapan ini. Semuanya tertinggal di sekolah swasta kecil di gang kumuh itu. Setelah itu, cendekiawan tua itu berpartisipasi dalam debat antara 3 ajaran sebanyak 2 kali, dan akhirnya ia memiliki sejumlah besar murid resmi dan tidak resmi. Ia terkenal di seluruh dunia. Tetapi kami bertiga, murid-murid awalnya, sebenarnya tidak ingin mengingat masa-masa itu. Sang cendekiawan tua itu tampak sangat sibuk selama waktu itu, dan dia akan berlari ke sana kemari. Dia akan bekerja keras untuk orang-orang yang disebut sebagai orang-orang dunia. Dia perlu bepergian ke semua sekolah dan akademi Konfusianisme, dan dia perlu memberi kuliah, mengajar, dan menjawab pertanyaan dari banyak orang bodoh. Seiring berjalannya waktu, kami bertiga, murid-muridnya yang paling awal dan paling berharga, masing-masing memulai jalan kami sendiri menuju Dao Agung. Pei Qian tidak bisa mendengarnya dengan jelas,
dan ini karena Cui Dongshan berbicara terlalu pelan. Cui Dongshan menarik napas dalam-dalam sebelum mengibaskan kedua lengan bajunya, membuatnya tampak seperti kepingan salju yang berjatuhan di langit. Dia menatap Pei Qian dan berkata dengan senyum tipis, mampu meninggalkan tubuh itu seperti burung yang dibebaskan dari sangkarnya, dunia menjadi cerah dan jernih, seperti bulan yang bersinar terang di dalam glasir berwarna. Karena kau tidak cocok mempelajari teknik tinju gurumu dan telah memilih untuk mulai berlatih pedang dan saber, maka kau perlu menguasai pedang yang cepat dan menakjubkan serta bertujuan untuk melancarkan serangan pedang tercepat yang mungkin, begitu cepat sehingga dapat menyaingi kilat, dan begitu cepat sehingga satu tebasan pedang dapat menghancurkan semua teknik. Kau juga perlu menguasai saber yang tanpa beban, kau harus menghunus dan memasukkan kembali sabermu dalam sekejap, dan pada saat saber itu kembali ke sarungnya, kepala-kepala harus bergulingan. Pei Qian mengerutkan alisnya dan menjawab, apakah Anda tuanku atau semacamnya? Cui Dongshan tersenyum lebar dan berkata, tidak, tetapi kau adalah kakak seniorku. Karena aku menjagamu sekarang, tentu saja kau juga perlu menjagaku di masa depan. Inilah yang dimaksud dengan memiliki hubungan terpuji antara sesama murid. Pei Qian berkedip dan berkata, kau tidak berbohong padaku, kan? Jika kau berbohong, maka aku tidak akan menjadi kakak seniormu. Cui Dongshan teringat sesuatu saat itu, dan dia mengambil sebuah benda kecil yang dilipat menyerupai burung bangau kertas, sambil berkata, jaga baik-baik ini. Saat kau melanjutkan perjalanan panjang ini bersama guru, ingatlah bahwa kau hanya bisa mengambil benda ini dan menunjukkannya kepadanya saat dia mencapai keadaan paling marahnya. Yah, kuharap benda ini masih belum terpakai saat aku bertemu dengannya lagi di masa depan. Ini, masukkan ke dalam kantung wangimu. Ingatlah untuk tidak membukanya tanpa izin, atau kau akan menanggung akibatnya sendiri. Pei Qian mengangguk sebagai jawaban dan dengan hati-hati meletakkan barang itu ke dalam kantung wanginya. Cui Dongshan menunjuk ke sekeliling mereka yang berwarna emas berkilauan dan bertanya, apakah kalian tidak punya tongkat pendakian? Apakah kalian ingin mempelajari kemampuan mistis saya ini? Aku sudah tidak punya uang lagi, jawab Pei Qian. Aku sudah memberikan semuanya kepada bayi kecil untuk biaya perjalanan. Penyebutan hal ini seketika mengingatkan Pei Qian pada masalah tragis lainnya. Dia telah bermain 5 kali berturut-turut dengan orang ini dan kehilangan 7 koin tembaga darinya. Cui Dongshan melambaikan tangan dan tertawa kecil, terlalu banyak membicarakan uang pasti akan berdampak buruk pada hubungan. Kamu tidak perlu membayarku, anggap saja ini sebagai kompensasi karena telah menyelesaikan tugas kecil itu untukku. Pada akhirnya, Chen Ping'an tetap menemani Cui Dongshan ke pintu masuk penginapan abadi dan mengantarnya pergi. Wei Xian dan Pei Qian masih mengobrol bersama. Su Lian dan Si Rou berdiri di belakang Chen Ping'an. Cui Dongshan tersenyum kepada kedua orang itu dan berkata, kalian berdua harus ingat untuk menjaga tuanku, oke? Su Lian mengangguk dan menjawab dengan senyum tipis, gurumu juga guruku, jadi tentu saja aku akan menjaganya. Sementara itu, berbagai emosi bercampur aduk di benak Si Rou. Ia akan merasa sangat takut ketika Cui Dongshan hadir, namun ia akan merasa sangat cemas tentang masa depannya ketika Cui Dongshan tidak ada. Cui Dongshan membungkuk memberi hormat dan berkata sebagai ucapan perpisahan, perjalanan yang masih panjang menanti kita. Jaga diri baik-baik, guru. Setelah Cui Dongshan berdiri tegak, Chen Ping'an tiba-tiba mengangkat tangan dan mengacungkan jempol ke belakang punggungnya kepada Dumao, sambil berkata dengan suara rendah, bagus sekali. Baik Shen Dafeng maupun aku perlu berterima kasih padamu. Setelah berusaha mencari kata-kata yang tepat selama setengah hari, Cui Dongshan akhirnya dengan susah payah memuji gurunya untuk pertama kalinya, berkata dengan suara canggung, guru, Anda benar-benar orang yang baik hati.